Halo, selamat pagi anak sehat Indonesia. Hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran IPS. Dan jangan lupa selalu terapkan hidup sehat dengan 3M. Rajin memakai masker, mencuci tangan, dan jangan lupa menjaga jarak. Kali ini kita akan membahas materi tentang keunggulan dan keterbatasan antar ruang di Indonesia. Dan jangan lupa buku paket IPS-mu bab 3 halaman 137 sampai dengan 141. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, siswa diharapkan dapat menunjukkan perilaku konsumsi masyarakat, membandingkan manfaat sepotensi sumber daya alam dan sumber daya manusia, kemudian mampu menganalisis pengaruh keunggulan komparatif sumber daya alam, dan menganalisis pemenuhan keterbatasan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Serta diharapkan siswa dapat tumbuh mandiri dan berkarakter. Untuk lebih jelasnya, coba kalian amati gambar berikut ini. Di sini kita lihat ada gambar tentang perilaku konsumsi masyarakat kota dan masyarakat desa. Dari gambar tersebut, kita dapat melihat bahwa perilaku konsumsi masyarakat kota lebih konsumtif karena mereka mampu membeli segala sesuatu dengan tersedianya fasilitas. Sedangkan di desa, mereka perilaku konsumsinya hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, sekarang coba amati kedua gambar berikut ini. Dari masyarakat pegunungan dan masyarakat pesisir pantai, apakah ada persamaannya? Ya, mereka sama-sama mengkonsumsi makanan yang ada di lingkungan hidup mereka masing-masing. Masyarakat pegunungan mengambil dari sumber daya alam dari pegunungan, sedangkan pesisir pantai mengambil dari sekitar daerah pantai. Jadi sudah paham ya dengan mengamati gambar tersebut. Kalian sudah bisa melihat perbedaan dan persamaan dari masyarakat yang hidup di kota dan masyarakat yang hidup di desa. Demikian juga dengan masyarakat yang ada di wilayah pegunungan serta di wilayah pesisir pantai. Nah, sekarang coba amati dari gambar barang konsumsi yang digunakan masyarakat sehari-hari. Apakah barang-barang tersebut berasal dari negara kita? Coba kita pikirkan bersama. Ya, barang tersebut kita datangkan dari berbagai daerah, bahkan dari luar negeri. Manusia setiap waktu melakukan tindakan ekonomi dalam memenuhi akan kebutuhannya. Akan tetapi, kebutuhan tersebut tidak bisa langsung terpenuhi begitu saja dan harus mengupayakan dari wilayah lain. Sehingga dapat diterjemahkan faktor ruang akan menentukan tindakan seseorang dalam melakukan kegiatan tindakan ekonomi. Inilah yang dimaksud dengan interaksi antar ruang. Salah satu yang menjadi alasan interaksi antar ruang adalah perbedaan potensi dan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki. Sumber daya alam dan sumber daya manusia memiliki fungsi dan peran yang sama pentingnya dalam kehidupan manusia. Karena manusia hidup dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitarnya. Demikian juga kompetensi manusia yang kreatif akan mampu mengelola sumber daya alam supaya dapat digunakan masyarakat. Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah dan tersebar di berbagai wilayah. Sehingga antara daerah yang satu dengan yang lain atau antara pulau satu dengan yang lain memiliki potensi unggulan yang tidak sama. Jadi, keterbatasan daerah akan saling tertutupi atau tercukupi akan kekurangannya, yang pada akhirnya terjadilah permintaan dan penawaran dalam tindakan ekonomi.
Kini saatnya kalian harus tahu keunggulan-keunggulan yang dimiliki Indonesia. Kita bangga sebagai anak bangsa yang bernama Indonesia, sebab negeri Jamrut di Katulistiwa ini diberi karunia yang melimpah oleh Tuhan Yang Maha Esa, berupa sumber daya alam atau budayanya. Negara-negara asing pun kagum terhadap Indonesia. Dunia mengakui Indonesia adalah negara besar yang memiliki sejumlah keunggulan yang tiada taranya, yang tersebar luas dari ujung Pulau Barat sampai ujung timur Indonesia. Namun demikian, Indonesia juga memiliki keterbatasan. Antara lain, bangsa Indonesia terbilang bangsa yang kurang konsisten, kurang fokus, dan kurang sabar. Karakter masyarakat yang lemah menjadi salah satu kelemahan bangsa Indonesia. Kemudian, banyaknya prasangka dan pandangan negatif dari masyarakat Indonesia sendiri menjadi salah satu hambatan Indonesia untuk terus maju. Indonesia merupakan salah satu negara penghasil tambang terbesar di dunia. Pengelolaan tambang masih didominasi pihak asing. Kondisi tersebut mengakibatkan tingginya pemasukan negara dari sektor pertambangan. Pengelolaan sumber daya alam membutuhkan sumber daya manusia yang baik serta penguasaan teknologi yang unggul. Apakah saat ini Indonesia sudah memiliki kedua hal tersebut? Jawabannya, kalian pikirkan dalam hati kalian, karena kalianlah sebagai penerus bangsa selanjutnya. Akhirnya materi sudah selesai kita pelajari dan sebentar lagi tugas akan Ibu kirimkan dan selamat mengerjakan. Terima kasih.